Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Simbah. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Mohon maaf bila ada kesamaan nama ataupun tempat. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah legenda yang mengerikan, yang pelan-pelan mulai terlupakan oleh banyak orang. Desa yang damai ini, yang dahulu dikenal dengan nama Desa Kertosari, kini lebih sering dibiarkan begitu saja oleh para pendatang, karena suasananya yang sepi dan gelap. Namun, siapa sangka bahwa desa ini menyimpan kisah yang sangat mengerikan, sebuah cerita tentang pesugihan sate mayat, yang tidak hanya membuat bulu kuduk merinding, tetapi juga mengungkapkan sisi gelap dari kekuatan dunia lain yang jauh lebih jahat dari yang bisa dibayangkan. Cerita ini bermula dari sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir desa, milik seorang pria bernama Mulyono. Mulyono adalah seorang petani sederhana yang kehidupannya hampir tak berbeda dengan penduduk desa lainnya. Namun, hidupnya mulai berubah setelah ia menemui seorang lelaki misterius yang mengunjungi desanya pada suatu malam yang kelam. Orang itu datang dengan mengenakan jubah hitam dan topi lebar yang menutupi sebagian besar wajahnya, sehingga hanya matanya yang tampak jelas, mata yang sangat tajam dan penuh rahasia. Lelaki itu menawarkan sesuatu yang sangat menggiurkan, sebuah janji kekayaan yang tak terbayangkan bagi Mulyono. Sebagai petani yang hidup dalam keterbatasan, Mulyono tentu saja tidak dapat menahan diri. Tawaran itu, meskipun terdengar aneh, membuat Mulyono terpesona. Apakah dia bisa hidup lebih baik? Apakah dengan kekayaan itu, ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya yang miskin? Jika kau menginginkan kekayaan yang besar, ada satu cara yang pasti, kata lelaki misterius itu dengan suara yang dalam dan menggema. Pesugihan sate mayat. Sebuah cara yang akan memberi kekayaan tak terbatas, namun dengan harga yang harus dibayar. Mulyono mendengarkan dengan penuh perhatian. Lelaki itu melanjutkan, kau hanya perlu melakukan satu hal, mengambil satu jiwa dari orang yang tak dikenal, dan menjadikannya bahan utama dalam sebuah sate. Setelah itu, kekayaanmu akan datang tanpa henti. Namun, ingatlah, harga dari pesugihan ini tidak hanya berupa darah, tapi juga jiwa yang akan terus dibayar selama hidupmu. Pada saat itu, kata-kata lelaki itu seakan menghipnotis Mulyono. Hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia merasa ada sesuatu yang salah. Namun di sisi lain, tawaran itu terlalu menggoda untuk dilewatkan. Kecemasan yang sempat ada di dalam dirinya mulai memudar, tergantikan oleh harapan akan kekayaan yang menjanjikan kebebasan dari kesulitan hidup. Lelaki misterius itu memberi Mulyono waktu semalam untuk berpikir. Malam ini, pikirkan baik-baik. Besok, aku akan kembali dan menunggumu di sini. Setelah lelaki itu menghilang ke dalam malam yang pekat, Mulyono hanya bisa termenung di depan rumahnya, berjuang dengan batinnya yang kacau. Namun, keesokan harinya, keputusannya sudah bulat. Ia merasa tak ada pilihan lain. Mulyono tahu bahwa tawaran itu adalah jalan satu-satunya untuk merubah nasibnya. Dan begitulah, ketika matahari terbenam pada malam itu, Mulyono memutuskan untuk menerima tawaran mengerikan itu. Dia menuju ke tempat yang telah ditunjukkan oleh lelaki misterius tersebut, sebuah tempat yang terpencil dan tak banyak orang yang tahu. Di sana, ia harus memilih korban yang akan menjadi bahan utama dari pesugihan tersebut. Namun, apakah Mulyono benar-benar siap untuk menanggung akibat dari pilihan yang telah ia buat? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tawaran lelaki misterius itu? Dan bagaimana dunia pesugihan ini dapat mengubah nasib seseorang, bahkan mungkin menghancurkan hidupnya selamanya? Tanya yang lebih besar pun mulai muncul. Siapakah lelaki itu sebenarnya, dan apa yang ia inginkan dari setiap jiwa yang dipilih untuk menjadi bahan pesugihan? Begitu Mulyono memasuki jalan yang telah ia pilih, dia tidak akan bisa kembali lagi. Karena pesugihan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki dengan mudah, dan harga yang harus dibayar selalu lebih tinggi dari yang dibayangkan. Malam itu, langit terlihat sangat gelap, hampir seperti menyembunyikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mulyono berjalan menyusuri jalan setapak yang berbatu, ditemani oleh angin malam yang berbisik halus di telinganya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah tanah di bawah kakinya mencoba menahannya.
Pikiran tentang tawaran itu terus menggerogoti pikirannya. Namun, keinginan akan kekayaan yang melimpah sudah terlalu kuat untuk dipadamkan. Ia telah memutuskan, apapun yang terjadi nanti, ia akan menjalani ini. Apa yang bisa lebih buruk dari hidup yang selalu kekurangan? Keluarga yang terpaksa hidup dalam kemiskinan, tanah yang selalu gagal panen, dan impian yang tak pernah tercapai. Semua itu terasa jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan ancaman yang datang bersama pesugihan ini. Setelah beberapa saat berjalan, Mulyono tiba di sebuah bukit yang terletak jauh di luar desa. Di puncak bukit, terdapat sebuah pohon besar yang tampak sangat tua, dengan akar-akar yang melilit tanah sekitarnya, dan daun-daun yang tampak seperti tak pernah terkena cahaya matahari. Dari kejauhan, Mulyono melihat sosok lelaki misterius itu berdiri di bawah pohon, menunggunya. Sekali lagi, hanya matanya yang terlihat jelas, mata yang tampak penuh dengan kebijaksanaan dan kebohongan. "Sudah siap?" Suara lelaki itu terdengar menggema, meskipun ia hanya berbicara dengan volume yang rendah. Mulyono menelan ludah, tubuhnya terasa kaku. "Saya siap," jawabnya dengan suara yang agak bergetar, berusaha meneguhkan hati. Lelaki itu mengangguk pelan dan melangkah lebih dekat. "Bagus. Sekarang, ikuti aku." Mulyono mengikuti lelaki itu ke sisi lain pohon besar, di mana terdapat sebuah batu besar yang terlihat seperti altar. Di atas batu tersebut, terletak sebuah pisau besar, sangat tajam, dengan ukiran simbol-simbol yang tampak asing bagi Mulyono. Lelaki itu mengambil pisau tersebut dan mengarahkannya ke Mulyono. "Untuk memulai ritual ini, kau harus memilih korban. Pilihlah dengan hati-hati, karena hanya satu jiwa yang bisa diberikan dalam satu malam," ujar lelaki itu dengan suara yang tenang, namun penuh tekanan. Mulyono merasa pusing. Selama ini ia hanya melihat orang lain dalam kehidupan sehari-hari, tak pernah terpikirkan untuk mengakhiri hidup seseorang, apalagi untuk menjadikannya bahan pesugihan. Namun, dorongan yang menggebu-gebu untuk meraih kekayaan membuatnya mengabaikan rasa takut itu. Tiba-tiba, dari balik semak-semak di dekat bukit, muncul seorang lelaki tua yang tampak sangat lemah dan kurus. Ia mengenakan pakaian kumal, dengan rambut putih yang memutih dan wajah yang penuh kerutan. Tak ada yang tahu dari mana ia datang, atau siapa ia sebenarnya. Lelaki itu berhenti beberapa langkah di depan Mulyono dan lelaki misterius itu, seolah menunggu instruksi lebih lanjut. Lelaki misterius itu menatap Mulyono dengan tatapan tajam. "Dia yang akan kau pilih," katanya, "seorang jiwa yang rapuh, mudah dikendalikan. Sebuah korban yang sempurna." Mulyono menatap lelaki tua itu, matanya berkaca-kaca. Ia merasa iba. Lelaki tua itu tampak sangat tak berdaya. Namun, rasa takut dan kekhawatiran akan masa depannya lebih besar. Bagaimana jika ia menolak? Apa yang akan terjadi pada keluarganya? Pikirannya kacau, dan tanpa sadar, ia melangkah maju, mendekati lelaki tua itu. Tangan Mulyono gemetar saat ia memegang pisau yang diserahkan kepadanya. Lelaki tua itu hanya berdiri, tak melawan, tak mengatakan sepatah kata pun. Seakan ia sudah tahu nasib yang akan menimpanya. Mulyono merasa perasaan tak karuan, seperti ada sesuatu yang salah, namun ia tak bisa berhenti. Dengan sekali tebas, pisau yang tajam itu terhunjam dalam dada lelaki tua itu. Darah mengalir deras, membasahi tanah yang gelap. Namun, saat darah itu menyentuh tanah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanah sekitarnya seolah hidup. Akar-akar pohon di sekitar mereka bergerak, menyusuri tanah, menjerat kaki Mulyono. Rasa panik menyergap tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Perasaan dingin yang menggelora mulai meresap ke dalam tubuhnya, seolah dunia di sekelilingnya berubah menjadi ruang gelap yang penuh dengan bisikan. Lelaki misterius itu tersenyum lebar. "Sekarang, ritual ini dimulai," katanya, suaranya semakin dalam, seolah berasal dari lubuk terdalam bumi. "Kekayaan yang kau inginkan akan segera datang, Mulyono. Namun, ingatlah, ini baru permulaan." Mulyono merasakan dunia berputar. Pemandangan di sekelilingnya mulai kabur, dan suara lelaki misterius itu semakin jauh terdengar. Apa yang telah ia lakukan? Apa yang akan terjadi pada dirinya setelah ini? Ia tidak tahu, namun satu hal yang pasti, keputusan yang ia ambil malam ini tak akan pernah bisa ia ubah lagi. Mulyono terbangun keesokan harinya dengan kepala yang terasa sangat berat,
seakan ada sesuatu yang menekan batok kepalanya. Matanya terbuka perlahan, dan ia mendapati dirinya terbaring di tanah yang keras dan dingin. Tubuhnya dipenuhi oleh keringat dingin, dan udara pagi yang sejuk terasa menembus tulang. Namun, yang paling aneh adalah perasaan kosong yang menghinggapi dirinya. Ia tidak bisa mengingat dengan jelas bagaimana ia sampai di sini, di tengah bukit yang terpencil ini. Melihat ke sekeliling, Mulyono melihat darah yang masih membekas di tanah, di dekatnya. Sosok lelaki tua itu sudah tak terlihat lagi, dan pohon besar yang ada di depannya tampak sama seperti sebelumnya. Ia merasa seakan baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat nyata. Dengan langkah gontai, Mulyono berdiri, mencoba menenangkan diri. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya telah terjadi semalam? Apakah itu nyata? Apakah dia benar-benar telah mengakhiri hidup seseorang demi kekayaan yang dijanjikan? Ia menatap tangan kanannya yang masih memegang pisau yang kotor oleh darah. Tangan itu gemetar, dan Mulyono merasa tercekik oleh perasaan bersalah yang mendalam. Namun, di balik perasaan itu, ada juga sesuatu yang lebih mengerikan, rasa hampa yang membekas di dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia penuhi dengan hanya perasaan menyesal. Dengan susah payah, ia berjalan turun dari bukit, menuju desa. Ketika ia tiba di rumahnya, semuanya tampak seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Istrinya, Siti, sedang memasak di dapur, dan anak-anaknya tampak sedang bermain di halaman. Mulyono merasa sangat janggal. Seharusnya, setelah apa yang terjadi semalam, ia bisa merasakan perubahan yang besar. Tapi yang ada hanya ketenangan yang membingungkan. "Siti," panggil Mulyono, suara yang keluar dari mulutnya terdengar sangat asing. "Apa ada yang berbeda di desa? Apa ada yang aneh?" Istrinya menoleh dengan ekspresi kebingungan. "Aneh? Tak ada yang aneh, Mas. Semua baik-baik saja, kan?" Mulyono merenung sejenak, mencoba memahami perasaan yang menggelayuti dirinya. Bukankah semalam ia sudah memilih jalan ini? Bukankah kekayaan harus segera datang, sesuai dengan yang dijanjikan oleh lelaki misterius itu? Tapi kenapa tidak ada perubahan yang nyata? Namun, seiring berjalannya waktu, hal yang paling mengejutkan justru terjadi pada dirinya. Keesokan harinya, Mulyono terbangun dengan perasaan yang sangat berbeda. Ia merasa lebih kuat, lebih segar, dan tak terlukiskan. Tubuhnya terasa lebih bertenaga, dan pikirannya jernih. Begitu ia melangkah keluar rumah, pandangannya tertuju pada sawah yang biasanya tandus. Entah kenapa, tanah yang selama ini tidak pernah memberikan hasil yang memadai kini tampak subur. Setiap tanaman yang ia tanam tumbuh dengan cepat, seolah alam merespon dengan sempurna. Kekayaan mulai datang dengan sendirinya. Namun, meski segalanya tampak menguntungkan, ada yang sangat aneh dalam dirinya. Sesekali, ketika ia memandang ke arah tanah atau sawah yang subur itu, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Bayangan-bayangan yang samar tampak bergerak di balik rerumputan, dan udara sekitar terasa semakin berat. Bahkan ketika ia tidur, Mulyono sering terbangun tengah malam, merasa seakan ada sesuatu yang berdiri di dekatnya. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Ketika malam datang, mimpi buruk mulai menghantui Mulyono. Ia bermimpi tentang lelaki tua yang telah ia bunuh. Dalam mimpi itu, lelaki tua itu berdiri di hadapannya dengan mata yang kosong, seolah menghakimi setiap langkah yang ia ambil. Mulyono merasa ketakutan yang luar biasa, namun tidak bisa bergerak. Setiap kali ia berusaha berbicara atau berteriak, suaranya tertelan dalam gelap, seolah dunia sekitarnya telah hilang. Pagi hari setelah mimpi tersebut, Mulyono merasa lelah dan cemas. Ia mencoba mengabaikan perasaan tersebut, namun semakin hari, bayangan-bayangan itu semakin jelas. Saat ia berjalan di ladangnya, ia mulai melihat jejak-jejak aneh yang terbentuk di tanah, seperti jejak kaki yang sangat besar, meskipun tidak ada yang terlihat di sekitarnya. Pikirannya mulai tidak tenang. Ia merasa seperti ada yang memantau setiap gerak-geriknya. Kemudian, datanglah malam yang paling mengerikan. Suatu malam, setelah ia kembali dari ladang, Mulyono merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia masuk ke dalam rumah, ia disambut oleh kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Siti, istrinya, tidak ada di rumah. Anak-anaknya juga tidak tampak. Mulyono memanggil mereka,
namun tidak ada jawaban. Ketika ia mendekati ruang belakang, ia mendengar suara gemerisik dari dalam sana. Dengan hati-hati, ia membuka pintu, dan di dalam sana, ia terkejut melihat sesuatu yang mengerikan. Di meja makan, ada sepiring sate yang terlihat sangat lezat, berwarna coklat keemasan, dengan aroma yang menggugah selera. Namun, yang paling menakutkan adalah bentuk daging di atasnya, daging yang tampak seperti daging manusia. Kepalanya berputar. Itu bukan sekadar sate biasa. Itu adalah sate mayat. Sate dari tubuh yang telah dibunuh. Sate dari jiwa yang telah dipilih dalam ritual pesugihan yang ia lakukan. Ketika ia menatap lebih dekat, ia melihat bagian tubuh yang telah ia bunuh. Lemah, tua, dan tampaknya masih hidup, seolah mengawasi dirinya dengan tatapan penuh kebencian. "Siti, anak-anak," teriak Mulyono, namun tidak ada jawab. Semua terasa semakin kacau. Dunia yang ia kenal mulai runtuh. Bayangan lelaki misterius itu muncul di sudut ruangan, menatapnya dengan senyum penuh tipu daya. "Selamat, Mulyono," suara lelaki itu terdengar penuh kebencian. "Kekayaanmu telah datang, tapi dengan harga yang sangat mahal. Jiwa yang sudah kau ambil bukanlah milikmu untuk dimiliki. Kini, jiwa itu akan memburu setiap langkahmu." Mulyono terjatuh ke lantai, sadar bahwa dia telah terjerat dalam jaring takdir yang mengerikan. Pesugihan yang ia pilih tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga menandakan awal dari penderitaan yang tak terelakkan. Dan kini, tidak ada jalan kembali. Mulyono terdiam di lantai, tubuhnya kaku dan jantungnya berdegup keras. Sate mayat yang ada di meja makan tampak begitu nyata, begitu mengerikan. Daging yang terpanggang sempurna itu, yang seharusnya bisa memuaskan rasa lapar, justru membuat perut Mulyono berbalik. Bau amis yang menyengat semakin mengisi udara di ruangan sempit itu, membuatnya merasa semakin tercekik oleh ketakutan. Mata Mulyono bergerak perlahan, menatap bagian tubuh yang familiar, tangan, jari-jari, dan bagian wajah yang masih tampak utuh meskipun ada luka mengerikan di sana. Itu adalah bagian dari tubuh lelaki tua yang ia bunuh semalam. Daging itu masih terlihat hidup, meskipun dalam bentuk yang tak wajar. Seolah jiwa lelaki tua itu belum sepenuhnya pergi. Tidak mungkin, gumam Mulyono, suaranya bergetar. Ia merasakan dunia seakan berputar di sekelilingnya, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Namun, kenyataan yang dihadapinya jauh lebih buruk dari sekadar mimpi buruk. Tiba-tiba, sebuah suara serak terdengar dari sudut gelap ruangan. "Kau tak bisa melarikan diri," kata suara itu, perlahan namun tegas. Mulyono menoleh, dan di sana, di sudut ruangan yang gelap, berdiri sosok lelaki misterius yang pertama kali menawarkannya pesugihan. Senyumnya mengerikan, penuh dengan kegelapan yang menembus hati. "Kau pikir kau bisa mendapatkan kekayaan tanpa bayar harga?" Lelaki itu melangkah maju, setiap langkahnya terdengar seperti bisikan yang menghantui. "Kau telah memilih jalan ini, Mulyono. Dan sekarang, kau akan merasakan apa artinya membayar harga dari sebuah jiwa." Mulyono berdiri dengan kesulitan, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Apa yang kau inginkan dariku?" teriaknya, suaranya penuh ketakutan. "Aku sudah melakukan semuanya. Kenapa? Kenapa masih ada yang harus dibayar?" Lelaki misterius itu mengangkat kedua tangannya, seolah memanggil sesuatu yang tak terlihat. "Kau telah mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, dan itu adalah bagian dari perjanjian. Tapi ingat, Mulyono, tak ada yang gratis di dunia ini. Jiwa yang telah kau ambil tidak akan pernah membiarkanmu pergi begitu saja. Ia akan terus menghantui, terus mengejarmu, sampai kau membayar harga terakhir." Kegelapan di dalam ruangan semakin pekat, dan tiba-tiba bayangan-bayangan gelap mulai bergerak di dinding-dinding rumah. Bayangan itu seakan hidup, bergerak cepat dan mengelilingi Mulyono. Suara langkah kaki terdengar di sekitar, meskipun tidak ada siapapun yang tampak. Mulyono mulai merasakan sensasi aneh di sekujur tubuhnya. Matanya mulai kabur, dan dalam kegelapan itu, ia mendengar suara berbisik, suara lelaki tua yang ia bunuh. Suara itu berbicara dengan bahasa yang tak dimengerti, namun setiap kata yang keluar menggetarkan jiwanya. "Jangan lari, Mulyono. Kau tidak bisa lari dari takdirmu," bisik suara itu, semakin jelas terdengar, seperti ada di dalam kepalanya. Mulyono merasakan sensasi dingin yang luar biasa menjalari tubuhnya.
Suasana semakin menyesakkan. Rasanya, segala yang ada di sekelilingnya mulai bergerak, seolah dunia ini bukanlah tempat yang nyata. Ketakutan yang mendalam mulai menguasai dirinya, dan ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Kegelapan itu semakin mencekiknya, mengikatnya dalam rasa bersalah dan rasa takut yang tak terungkapkan. "Tolong, aku tidak mau ini," teriak Mulyono, tangannya terangkat, mencoba mencari jalan keluar, tetapi kegelapan itu seperti menggenggamnya, mencegahnya bergerak. Lelaki misterius itu hanya tersenyum lebih lebar. "Kau sudah memilih jalan ini. Sekarang, jalan itu akan memilihmu." Dengan tiba-tiba, bayangan lelaki tua yang telah ia bunuh muncul di hadapan Mulyono, dengan wajah penuh kemarahan dan kebencian. Mulyono jatuh terduduk, merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Lelaki tua itu melangkah mendekat, dan di setiap langkahnya, tanah di bawah Mulyono bergetar. Sosok itu seolah semakin besar, semakin menakutkan, dan semakin nyata. "Apa yang kau inginkan dari aku?" Mulyono berusaha bertanya, meskipun suaranya terputus-putus, seperti ada sesuatu yang menahannya. Lelaki tua itu tidak menjawab, namun mulutnya perlahan terbuka, dan dari dalamnya, keluar suara yang keras dan menakutkan. "Kau telah membunuhku untuk kekayaan, tapi sekarang kekayaan itu akan menjadi kutukan yang menghancurkan hidupmu. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu dari apa yang telah kau lakukan." Sekonyong-konyong, dunia sekitar Mulyono berputar, dan tubuhnya terasa semakin berat. Ia merasakan tekanan yang luar biasa, seakan dunia ini terbalik dan segala sesuatu yang ia kenal mulai runtuh. Tanpa peringatan, kegelapan itu menelan seluruh tubuhnya, menariknya ke dalam sebuah ruang yang tak bisa ia pahami. Mulyono berteriak, tetapi teriakan itu hilang dalam kekosongan yang tak terjangkau. Ia tidak tahu berapa lama ia berada dalam kegelapan itu. Namun akhirnya, setelah waktu yang tak bisa dipastikan, ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang asing. Ia berdiri di atas tanah yang tampaknya tak pernah disentuh manusia. Di sekelilingnya, terdapat pohon-pohon tua yang tidak pernah layu, dan langit di atasnya tampak gelap, dengan awan-awan hitam menggulung seperti datang dari dunia lain. Ada sesuatu yang sangat asing, sesuatu yang menakutkan di dalam atmosfer itu. Mulyono merasakan ada yang mengamatinya, ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Dan ketika ia berbalik, ia melihat sosok lelaki tua itu berdiri di hadapannya, dengan mata yang penuh kebencian. "Selamat datang di dunia yang kau ciptakan, Mulyono. Ini adalah tempat yang akan menjadi rumahmu selama-lamanya. Dunia ini adalah balasan dari pesugihan yang telah kau pilih." Mulyono terjatuh, tubuhnya lemas. Tidak ada lagi jalan keluar. Dunia yang ia masuki adalah dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia yang mengikatnya dalam kutukan selamanya. Ketika lelaki tua itu melangkah mendekat, Mulyono tahu, kini tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia telah terjebak dalam siklus pesugihan yang tak berujung, dan ia akan terus membayar harga yang sangat mahal. Begitulah, hidup Mulyono berubah selamanya. Keinginan untuk mendapatkan kekayaan tanpa memikirkan akibatnya mengubah takdirnya, menjadi sebuah kutukan yang tak bisa lepas. Dunia ini, dunia yang ia pilih, akan menjadi penjara tak terlihat, yang akan terus mengingatkannya akan harga dari pilihan yang ia buat. Mulyono terdiam, tubuhnya terkulai lemah di tanah yang asing, namun anehnya, tubuh itu tak terasa seberat sebelumnya. Begitu ia mengangkat pandangannya, dunia di sekelilingnya tampak begitu sunyi, tidak ada suara angin, tidak ada suara kehidupan. Hanya ada kegelapan yang menelan seisi tempat itu, dan bayangan yang bergerak perlahan di antara pepohonan tua yang menjulang tinggi, seperti menonton setiap gerakan Mulyono. Lelaki tua itu berdiri di hadapannya, mata yang kosong dan penuh kebencian menatapnya dengan tajam. Dari mulutnya keluar suara serak yang seolah berasal dari kedalaman bumi. "Kau telah memilih jalan ini, Mulyono. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada penebusan." Mulyono mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa tak bertenaga, seperti ada sesuatu yang menahannya. Sebuah kekuatan gelap yang tak terlihat, mengikatnya dalam tempat ini, sebuah dunia yang tampak seperti alam purba, misterius dan penuh dengan kegelapan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan manusia yang tak tampak wajahnya bergerak dengan gerakan yang terputus-putus, seolah-olah mereka juga terjebak di dalam dunia ini, dunia yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Di sini, tak ada tempat untuk bersembunyi, Mulyono, suara lelaki tua itu bergema.
Kau mungkin bisa mendapatkan kekayaan sekejap mata, tapi itu hanya akan mengundang penderitaan yang lebih besar. Mulyono tidak tahu harus berkata apa. Rasa takut dan penyesalan semakin membenamkan dirinya dalam ketidakberdayaan. Ia merasa tubuhnya telah terjebak dalam ruang yang tak berwujud, ruang yang diciptakan oleh pilihannya sendiri. Seakan setiap langkah yang ia ambil hanya semakin memperburuk takdirnya, dan setiap pikiran yang muncul di kepalanya hanya memperpanjang derita yang tak terhapuskan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Tanah itu berguncang, dan Mulyono merasa seakan dunia akan runtuh. Dalam sekejap, tanah di bawah kakinya terbelah, dan sebuah jurang gelap terbuka di depannya. Jurang itu tampak begitu dalam, seperti menghisap seluruh cahaya dan harapan. Di dalamnya, terdengar suara-suara yang tidak bisa dipahami, bisikan-bisikan dari jiwa-jiwa yang telah terlupakan. Ini adalah tempat yang kau ciptakan dengan darah dan jiwa yang kau ambil, kata lelaki tua itu, suaranya rendah dan berat. Setiap langkahmu akan membawamu lebih dekat ke dalamnya. Setiap malam akan menjadi malam yang lebih gelap dari yang sebelumnya. Mulyono mundur, terhuyung-huyung, mencoba melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat. Setiap gerakannya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Jurang itu semakin besar, semakin gelap, dan semakin menakutkan. Jiwa-jiwa yang terjebak di dalamnya mulai muncul, wajah-wajah yang penuh dengan penderitaan dan kebencian. Mereka menatap Mulyono dengan mata yang penuh amarah, seakan menghukum setiap tindakan yang ia buat. Sama seperti kami, kau akan terjebak di sini. Selamanya, suara-suara itu terdengar berbisik dalam kegelapan. Kami adalah harga yang harus dibayar, jiwa-jiwa yang terlupakan. Kami adalah bayangan dari pilihan-pilihan yang salah. Mulyono terjatuh ke tanah, tidak mampu bergerak lagi. Ia merasakan tubuhnya semakin lelah, seakan kehilangan semua kekuatan yang pernah ada. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi mulutnya terkunci rapat. Tak ada suara yang keluar. Lelaki tua itu menatapnya dengan penuh kepuasan. Jangan salah paham, Mulyono. Kami bukan hanya bayangan. Kami adalah harga dari setiap pilihan yang buruk. Kami adalah kutukan yang tak bisa terhapuskan. Dan kau akan berada di sini bersama kami, selamanya. Tiba-tiba, tanah yang ada di bawah Mulyono mulai meresap ke tubuhnya. Ia merasakan kekuatan yang semakin mengikat, menariknya lebih dalam ke dalam jurang yang tak terlihat. Setiap inci tubuhnya terasa seperti dibekap oleh kegelapan yang menyesakan, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Mulyono mencoba melawan, namun tenaganya sudah habis. Ia merasakan dirinya semakin tenggelam, tak bisa lagi keluar dari tempat ini. Setiap usaha untuk melarikan diri hanya membuatnya semakin terperangkap. Ketakutan yang luar biasa memenuhi seluruh jiwanya. Dunia yang ia masuki bukanlah dunia yang bisa ia pahami, dan tak ada jalan keluar. Dalam kekosongan itu, Mulyono mendengar suara lelaki misterius yang pertama kali menawarkannya pesugihan. Suara itu bergema dalam kegelapan. Kau pikir kekayaan akan memberimu kebahagiaan? Kau pikir ini adalah jalan menuju kemakmuran? Tidak, Mulyono. Semua itu adalah ilusi. Dan sekarang, kau adalah bagian dari kegelapan ini, bagian dari kutukan yang tak bisa terhindarkan. Mulyono merasa keputusasaannya semakin dalam. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Setiap jam, setiap detik, semuanya terasa seperti abadi. Dunia ini, dunia yang penuh dengan bayangan dan penderitaan, telah mengubahnya. Tidak ada harapan. Tidak ada jalan kembali. Semua yang ada hanyalah kutukan yang membelenggunya, sebuah hukuman yang tiada akhir. Lelaki tua itu melangkah mundur, dan wajahnya semakin memudar ke dalam kegelapan, meninggalkan Mulyono sendirian di dalam jurang penderitaan yang tak terhingga. Selamat tinggal, Mulyono, kata lelaki itu dengan suara yang semakin menghilang. Kau telah memilih jalanmu. Sekarang, selamanya kau akan membayar harga dari pilihanmu. Ketika suara itu menghilang, Mulyono hanya bisa terdiam, terjebak dalam ruang yang tak bisa dimengerti. Tidak ada jalan keluar, tidak ada kedamaian. Dunia yang ia pilih kini menjadi penjara yang mengikat dirinya, dan ia tahu, tak ada yang bisa membebaskannya dari kutukan yang tak terhapuskan ini. Dan begitu, Mulyono menjadi bagian dari kegelapan abadi,
sebuah kutukan yang tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga setiap harapan yang ia miliki. Sebuah kisah tentang pesugihan yang berakhir dengan penderitaan tanpa akhir, yang akan terus mengingatkan setiap jiwa yang terjebak di dalamnya, bahwa tidak ada kekayaan yang bisa diperoleh tanpa membayar harga yang sangat mahal. Hari demi hari, waktu seolah berhenti bagi Mulyono. Di dunia yang gelap dan sunyi ini, segala sesuatu terasa terhenti. Namun perasaan kesepian dan ketakutan yang melanda dirinya terus menghancurkan setiap harapan yang ia miliki. Di tempat yang tak bisa dimengerti ini, ia terjebak dalam kekosongan yang begitu dalam. Segalanya tampak bergerak lambat, seperti waktu berjalan mundur, tak ada lagi hari, tak ada lagi malam, hanya kegelapan yang menyelubungi segalanya. Mulyono berusaha mengingat kembali siapa dirinya sebelum semuanya berubah. Ia ingat tentang rumahnya yang sederhana, tentang Siti, istrinya yang penuh kasih, serta anak-anaknya yang selalu memanggilnya dengan ceria. Ia ingat mimpi-mimpi besar yang ia miliki, tentang hidup yang lebih baik, lebih kaya, lebih terhormat. Tapi kini, semua itu terasa sangat jauh. Semua yang pernah ia impikan sudah terkubur dalam kegelapan ini, bersama dengan tubuh lelaki tua yang telah ia bunuh dan bayangan yang terus menghantuinya. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya, suaranya nyaris tidak terdengar dalam kesunyian. Mengapa aku harus menderita seperti ini? Aku hanya ingin keluargaku baik-baik saja. Namun, tak ada jawaban. Tidak ada suara yang datang dari kegelapan. Hanya bisu yang mengisi ruang ini. Tiba-tiba, di tengah kesunyian yang memekakan telinga, muncul sosok bayangan di depannya. Bayangan itu bergerak perlahan, membentuk wujud manusia. Mulyono mengenali sosok itu, lelaki tua yang telah ia bunuh dalam ritual pesugihan. Lelaki itu berdiri di hadapannya, wajahnya tampak lebih pucat dan hancur, seolah-olah tubuhnya sudah terkikis oleh waktu yang tak terhingga. Matanya yang kosong menatap Mulyono dengan penuh kebencian. Sudah lama kita tidak berbicara, Mulyono. Suara lelaki itu terdengar serak, namun tajam, seperti pisau yang menembus kegelapan. Apakah kamu sudah puas dengan kekayaan yang kau dapatkan? Apakah itu benar-benar sebanding dengan apa yang kau alami sekarang? Mulyono terkejut, tetapi ia tidak bisa melarikan diri. Kekuatan yang mengikatnya semakin kuat, semakin membatasi ruang geraknya. Aku menyesal. Jawabnya, meskipun suaranya hampir tak terdengar. Aku menyesal, aku tidak tahu kalau ini akan terjadi. Aku hanya ingin kehidupan yang lebih baik, aku hanya ingin keluargaku hidup dengan layak. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi, kata lelaki tua itu, senyum tipis muncul di wajahnya yang mengerikan. Kau sudah memilih jalanmu, dan ini adalah harga yang harus kau bayar. Kau pikir dengan membunuhku, dengan mendapatkan kekayaan itu, kau bisa hidup tenang? Kau malah mengundang kutukan yang akan menghancurkanmu. Mulyono menatap lelaki tua itu dengan pandangan kosong, tidak tahu lagi apa yang harus ia katakan. Rasa penyesalan begitu mendalam, tetapi itu tidak bisa mengubah keadaan. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Aku tidak bisa hidup dengan kutukan ini. Lelaki tua itu tertawa pelan, namun tawanya penuh dengan ironi dan kebencian. Kau tidak bisa keluar dari sini, Mulyono. Ini adalah dunia yang telah kau pilih. Setiap jiwa yang terperangkap dalam pesugihan akan mengalami hal yang sama. Tidak ada jalan kembali. Dan kau tidak lebih dari bagian dari kutukan yang abadi. Dengan kata-kata itu, sosok lelaki tua itu mulai menghilang, menyatu dengan kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Mulyono merasa terjatuh, terhempas dalam kesendirian yang semakin mencekam. Dunia ini tidak pernah memberi ampun. Setiap detik yang ia jalani hanya memperparah penderitaannya, dan tak ada cara untuk melarikan diri. Malam datang. Meskipun di dunia yang tidak lagi memiliki konsep waktu itu, malam dan siang menjadi tidak berarti. Di dalam kegelapan, Mulyono mulai merasakan sesuatu yang semakin dekat, sebuah kehadiran yang menakutkan. Suara-suara mulai terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih mengerikan, seperti datang dari kedalaman yang tak bisa dijangkau. Suara bisikan yang terus-menerus mengelilinginya, menuntut sesuatu yang tak bisa ia pahami. Bayar harganya. Suara itu berbisik, terdengar di telinga Mulyono, meskipun tidak ada siapapun di sana. Bayar harganya, Mulyono. Jiwa yang telah kau ambil tidak akan pernah melepaskanmu. Mulyono gemetar,
semakin takut dengan setiap bisikan yang terdengar. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, semakin hilang. Suara itu tak hanya mengganggu telinga, tetapi juga merasuk ke dalam pikirannya, menggoncang rasa kemanusiaannya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam, lebih gelap dari sebelumnya. Kemudian, tiba-tiba, di tengah kebingungannya, sebuah cahaya redup mulai menyinari sekelilingnya. Cahaya itu datang dari kejauhan, seperti sinar matahari yang sangat lembut, namun terasa sangat asing dan jauh. Mulyono merasakan dorongan kuat untuk mendekat, untuk mencapai cahaya itu, meskipun ia tidak tahu apakah itu akan membawanya ke jalan yang benar, atau semakin mendalam ke dalam jurang kegelapan. Ia mulai melangkah perlahan, meskipun kakinya terasa sangat berat. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh perjuangan, seakan langkahnya ditarik oleh kekuatan gelap yang menghalangi jalannya. Namun, cahaya itu semakin mendekat, semakin terang, dan ia merasa ada harapan yang belum sepenuhnya hilang. Tiba-tiba, bayangan lelaki tua itu muncul kembali, menghadang jalannya. Wajah lelaki itu kini tampak lebih menakutkan, lebih hancur dari sebelumnya. "Kau masih berharap bisa keluar?" tanya lelaki itu dengan nada mengejek. "Kau pikir cahaya itu akan menyelamatkanmu?" "Tidak, Mulyono. Kau sudah memilih jalan ini. Tidak ada jalan keluar." Mulyono terhenti sejenak. Matanya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin keluar dari sini. Aku tidak ingin ini lagi. Aku menyesal, aku menyesal." Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis, senyuman yang penuh dengan ironi. "Menyesal? Tidak ada gunanya menyesal sekarang, Mulyono. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan yang telah kau buat. Kau ingin kekayaan? Kau ingin hidup yang lebih baik? Itu harganya. Sekarang, kau harus membayar harga dari setiap keputusan buruk yang kau buat." Dengan kata-kata terakhirnya, lelaki tua itu menghilang, meninggalkan Mulyono berdiri sendirian di tengah kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Di depan Mulyono, cahaya itu mulai redup, semakin jauh, semakin tak terjangkau. Dan saat itu, ia sadar, tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada tempat untuk berlari. Dunia yang ia pilih telah menjadi penjara yang tak terelakkan, sebuah siklus yang tak akan pernah berakhir. Mulyono akhirnya tersadar bahwa ia telah terjebak selamanya dalam dunia yang diciptakannya sendiri. Dunia yang penuh dengan penderitaan, kegelapan, dan kutukan tanpa akhir. Sekarang, ia hanya bisa menerima takdirnya. Penderitaan yang tak terhindarkan ini adalah harga dari segala pilihan yang ia buat. Dan seperti halnya jiwa-jiwa yang terperangkap dalam dunia itu, Mulyono kini menjadi bagian dari kutukan abadi, terjebak dalam ruang yang tak pernah memberi jalan keluar. Mulyono terdiam di dalam kegelapan yang semakin menyesakan. Waktu, jika itu masih bisa disebut waktu, tampaknya semakin kabur. Tak ada lagi pagi atau malam. Segala sesuatu terasa tumpang tindih dalam dimensi yang tak bisa ia pahami. Semua yang ia lihat hanyalah bayangan, tidak ada bentuk yang jelas, hanya perasaan berat yang mengikat tubuh dan jiwanya. Di depan Mulyono, cahaya yang semula tampak menjanjikan harapan kini telah benar-benar menghilang. Sekarang hanya ada kegelapan yang menghimpit, seakan menelannya perlahan-lahan. Tubuhnya terasa semakin lelah, namun ia tahu ia tidak bisa tidur. Karena di sini, tidur adalah kematian yang tak terjaga. Suara bisikan itu datang lagi, pelan namun terus-menerus, seakan mengelilinginya. Kali ini, suara-suara itu lebih banyak, lebih keras, dan lebih menyakitkan. Mereka adalah suara-suara dari jiwa-jiwa yang juga terjebak dalam kutukan pesugihan. Jiwa-jiwa yang telah mengorbankan diri mereka untuk mendapatkan kekayaan, namun terpaksa menanggung harga yang tak terbayangkan. "Kau tidak sendiri," suara itu berbisik. "Kami semua terjebak di sini, seperti kau. Kami menunggu untuk bisa keluar, tetapi kami tahu bahwa tak ada jalan keluar. Tidak ada penebusan." Mulyono menutup telinga dengan kedua tangannya, mencoba menghindar dari bisikan itu, tetapi suara itu semakin mendalam, semakin menyakitkan. Ia bisa merasakan tubuhnya semakin kaku, seolah-olah sesuatu yang sangat berat sedang menekan jantung dan pikirannya. Ia merasa ada bayangan yang bergerak mendekat, bayangan-bayangan yang semakin mengisi ruang gelap ini. Tiba-tiba, muncul satu sosok yang familiar. Mulyono mengenali wajah itu meskipun sudah lama terkubur dalam kenangan.
Siti, istrinya. Wajahnya tampak pucat, penuh dengan air mata, seakan terperangkap di dunia yang sama. Siti, suara Mulyono tercekat. Kau, bagaimana bisa ada di sini? Apa yang terjadi? Siti hanya menatapnya dengan mata yang kosong, penuh dengan kesedihan yang mendalam. Aku datang untuk memberimu peringatan, Mulyono, jawabnya dengan suara yang terdengar sangat jauh. Kau harus tahu bahwa pilihanmu untuk mengikuti jalan ini bukan hanya mengubah hidupmu, tetapi juga hidup kami. Keluarga kita hancur karena ambisimu. Apa yang kau lakukan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Mulyono merasa hatinya tersayat. Setiap kata yang diucapkan oleh Siti menambah rasa bersalah yang menggerogoti dirinya. Ia ingin memeluknya, tetapi tubuhnya terasa terikat, tidak bisa bergerak. Aku tidak tahu kalau semuanya akan berakhir seperti ini. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kalian. Aku hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik. Tapi kenapa aku harus terjebak dalam kutukan ini? Siti menggelengkan kepala pelan, air mata mengalir di pipinya. Itu adalah harga yang kau bayar, Mulyono. Tidak ada yang bisa lari dari takdir yang sudah ditentukan. Kau mungkin tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi, tapi kau harus menerima bahwa ini adalah hukumanmu. Mulyono mencoba meraih Siti, mencoba meminta penjelasan, namun tubuh Siti semakin memudar, seperti kabut yang hilang di bawah angin. Siti, teriaknya, namun tak ada jawaban. Hanya kehampaan yang menggantikan sosok yang ia cintai. Ia terjatuh ke tanah, berlutut, mencoba menerima kenyataan yang semakin menekan jiwanya. Suara-suara lain mulai terdengar di sekitarnya, lebih banyak jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kutukan pesugihan. Mereka berbisik, mengelilinginya, mengungkapkan penderitaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sama seperti dirinya. Mereka yang telah memilih jalan gelap demi kekayaan, dan kini harus membayar harga yang sangat mahal. Kau tidak bisa melarikan diri. Suara itu terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Kau akan terus terjebak di sini. Kami semua di sini karena keserakahan dan ambisi yang tak terkendali. Mulyono merasa tubuhnya semakin berat, semakin tertarik ke dalam kekosongan. Rasanya seperti ada tangan yang menariknya, mencoba menariknya lebih dalam lagi ke dalam jurang yang lebih gelap, lebih dalam dari sebelumnya. Dalam ketakutannya, ia merasa seolah-olah jiwa-jiwa itu mulai mencengkeram dirinya, menghisap seluruh kekuatan dan semangat hidupnya. Tidak, teriak Mulyono, tetapi suaranya hanya bergema dalam kekosongan yang tidak berujung. Aku tidak bisa. Aku tidak ingin seperti ini. Namun, tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang peduli. Hanya ada bayangan yang terus mendekat, terus mengelilingi dirinya. Wajah-wajah yang tidak bisa dikenali, tangan-tangan yang tidak bisa dilihat, semua bergerak menuju dirinya dengan tujuan yang satu, menghisapnya ke dalam kegelapan yang abadi. Di tengah ketakutannya, Mulyono merasakan sebuah suara lain, suara yang berbeda dari suara-suara jiwa yang terperangkap. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri, seperti suara hatinya yang mulai mengingatkan dia akan sesuatu yang terlupakan. Semuanya sudah terlambat, Mulyono. Suara itu berbicara dengan lembut, namun penuh dengan kekuatan. Kau telah memilih jalan yang tidak bisa diubah lagi. Tetapi ada satu hal yang bisa kau lakukan. Terima semua ini dengan hati yang penuh penyesalan. Setidaknya, dengan cara itu, kau tidak akan kehilangan jiwamu sepenuhnya. Mulyono merasakan getaran halus di dalam jiwanya, seperti sebuah bisikan yang memberinya secercah harapan, meskipun ia tahu itu hanya penghiburan semu. Namun, pada saat yang sama, ia sadar bahwa meskipun penyesalan itu datang terlambat, ia masih memiliki sedikit kontrol atas dirinya sendiri. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Mulyono mulai berlutut, memejamkan matanya, dan merasakan setiap detik penderitaan yang datang. Ia tidak bisa melarikan diri. Tidak ada jalan keluar. Tetapi dalam hatinya yang hancur, ia tahu satu hal, bahwa mungkin penyesalan adalah satu-satunya hal yang masih bisa memberinya sedikit kedamaian. Namun, bahkan dalam penyesalannya, ia tahu bahwa kutukan ini takkan pernah benar-benar terhapus. Setiap langkah yang ia ambil dalam kegelapan ini adalah bagian dari harga yang harus ia bayar. Dan kini, ia harus menjalani hidupnya dalam dunia yang tidak akan pernah memberikan ampun. Seperti jiwa-jiwa lain yang terperangkap di dalamnya, Mulyono pun harus menerima takdirnya.
Pesugihan yang ia pilih telah mengubahnya selamanya, menjadi bagian dari kutukan yang tak akan pernah berakhir. Dunia ini adalah dunia yang diciptakannya sendiri, dan ia akan tetap terperangkap di dalamnya, untuk selamanya. Mulyono mulai merasa bahwa harapan yang dulu pernah ia miliki telah terkubur dalam kegelapan yang tak terhingga. Setiap detik yang berlalu semakin meresap ke dalam dirinya, mengikis segala rasa yang pernah ia rasakan sebagai manusia. Dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan dan penderitaan, telah mengubah dirinya menjadi makhluk yang tak lagi mengenal kedamaian. Ia tak lagi tahu siapa dirinya. Yang ia tahu hanya rasa sakit yang datang tanpa henti. Sekelilingnya, bayangan-bayangan jiwa yang terjebak dalam kutukan yang sama mulai berkumpul. Mereka adalah orang-orang yang telah terperangkap dalam dunia ini, dan mereka mulai mendekat, mengelilingi Mulyono dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Masing-masing dari mereka memiliki kisah yang sama. Kisah tentang pilihan yang keliru, tentang janji kekayaan yang harus dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal dari yang mereka bayangkan. Beberapa di antaranya tampak lebih mengenal Mulyono, lebih dari yang ia ingin ketahui. Mereka mulai berbisik di telinganya, mengguncang jiwanya, memaksanya untuk mendengarkan penderitaan mereka. Setiap bisikan itu penuh dengan penyesalan dan amarah, seperti sebuah pelajaran yang tak pernah bisa ia hindari. Kau masih berpikir ada jalan keluar, Mulyono? Salah satu suara bergema, penuh ejekan. Kau masih berharap bisa membebaskan diri dari kutukan ini? Tidak ada yang bisa keluar dari sini, tidak ada yang bisa lari. Mulyono menoleh, mencoba mencari sumber suara itu, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan yang mengabur. Apa yang harus aku lakukan? Katanya, suaranya serak dan penuh dengan keputusasaan. Aku tidak tahu lagi apa yang benar. Aku hanya ingin semuanya selesai. Aku hanya ingin bebas. Namun, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, semakin banyak, dan semakin menakutkan. Masing-masing dari mereka memiliki wajah yang penuh dengan penderitaan. Kau ingin bebas? Suara lain terdengar, lebih keras. Tidak ada kebebasan di sini, Mulyono. Kami semua terjebak dalam permainan ini, dan kami tidak bisa keluar. Kau tidak lebih dari kami, kita semua adalah korban dari nafsu dan keserakahan. Mulyono merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang semakin menariknya ke dalam kegelapan. Ia ingin melawan, tetapi ia tahu bahwa ia sudah terlalu lemah, sudah terlalu jauh dari dunia yang ia kenal. Ia mencoba berlari, mencoba menghindar, tetapi setiap langkah yang ia ambil hanya membawanya semakin dalam ke dalam kegelapan yang mencekam. Di tengah ketakutannya, suara yang lebih familiar terdengar, suara lelaki tua yang pertama kali menawarkannya pesugihan. Suara itu datang dari belakangnya, dalam bentuk bisikan yang meresap dalam pikirannya. Jalanmu sudah ditentukan, Mulyono. Suara itu terdengar begitu dalam dan berat. Tak ada yang bisa merubah takdir. Kau sudah memilih jalan ini, dan ini adalah akibatnya. Mulyono berbalik, mencoba mencari sosok lelaki itu, tetapi yang ia temukan hanyalah bayangan yang semakin menyatu dengan kegelapan. Aku menyesal, ucapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku menyesal dengan semua yang telah terjadi. Aku tidak ingin seperti ini. Aku ingin kembali ke hidupku yang dulu. Tetapi lelaki itu hanya tertawa. Tawa yang terdengar seakan berasal dari kedalaman bumi, tawa yang tidak mengenal belas kasihan. Kau menyesal? Itu sudah terlambat, Mulyono. Tidak ada penyesalan yang bisa menghapus kesalahanmu. Tidak ada jalan kembali. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu mulai bergerak lebih cepat, lebih liar. Mereka semakin dekat, semakin banyak, dan suara mereka semakin mengerikan. Mulyono merasa seolah-olah ia sedang dikelilingi oleh gelombang kegelapan yang siap menelannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, lebih sulit. Ia merasa tubuhnya semakin hilang, seolah-olah ia sedang dicabik-cabik oleh kegelapan itu. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah cahaya yang sangat terang menyinari sekelilingnya, membelah kegelapan yang telah menyelimuti dunia itu. Cahaya itu begitu terang, begitu mempesona, namun juga penuh dengan rasa ketakutan yang mencekam. Mulyono menatap cahaya itu dengan penuh kebingungan, tidak tahu apakah itu harapan atau bahkan lebih banyak penderitaan yang menunggunya. Dunia ini bukanlah tempat yang bisa kau mengerti. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih mengerikan. Kau telah memilih jalan yang tidak bisa kembali.
Tidak ada cahaya yang akan membebaskanmu. Hanya ada kegelapan yang akan menguasai jiwa-jiwa yang terperangkap. Namun, meskipun suara itu mengancam, Mulyono merasa ada kekuatan yang mengarahkannya untuk mengikuti cahaya itu. Meskipun ia tahu itu mungkin hanya ilusi, mungkin hanya penghiburan semu, tetapi ia merasa dorongan yang kuat untuk melangkah menuju cahaya itu, berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari penderitaan yang terus menggerogoti dirinya. Dengan kaki yang gemetar, Mulyono mulai melangkah, berusaha mendekati cahaya yang semakin terang itu. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi entah kenapa, ia merasa ada sedikit kekuatan yang memberinya harapan. Namun, semakin ia mendekat, semakin terasa berat langkahnya. Kegelapan itu seolah-olah semakin menariknya kembali. Cahaya itu mulai memudar, dan suara-suara jiwa yang terperangkap mulai terdengar lebih keras, lebih menakutkan. Mereka berteriak, memanggilnya, mencoba menariknya kembali ke dalam kegelapan. Mulyono merasa semakin tertekan, semakin takut. Ia merasa seolah-olah ada dua kekuatan yang saling bertarung di dalam dirinya. Keinginan untuk melarikan diri dan pengetahuan bahwa tak ada lagi jalan keluar. Di saat-saat terakhir itu, ketika cahaya hampir sepenuhnya menghilang, Mulyono merasa seakan dunia ini semakin runtuh. Setiap rasa takut, penyesalan, dan kebencian yang terpendam di dalam dirinya semakin terasa. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tak akan pernah bisa lepas dari kutukan ini. Ketika cahaya itu benar-benar menghilang, Mulyono terjatuh ke tanah. Segalanya kembali gelap, dan sekali lagi, suara-suara jiwa-jiwa yang terperangkap mengelilinginya. Ia tahu, pada saat itu, bahwa ia telah kehilangan segalanya. Tidak hanya hidupnya, tetapi juga dirinya yang dulu pernah ia kenal. Kegelapan itu adalah rumahnya sekarang. Kutukan yang ia pilih telah mengubahnya menjadi bagian dari dunia yang tak bisa ia pahami, dunia yang tak akan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dan dengan begitu, Mulyono menjadi bagian dari kegelapan yang tak terhingga. Selamanya terperangkap dalam dunia yang tercipta oleh pilihannya sendiri, dalam kutukan yang tak bisa terhapuskan, tak bisa terhindarkan. Waktu, jika itu masih bisa disebut waktu, kini semakin kabur bagi Mulyono. Kegelapan itu semakin pekat, lebih dalam, menelan setiap inci ruang dan waktu yang masih tersisa. Tiada suara selain desahan sepi yang menggema, tiada harapan selain bayangan yang menghantui setiap sudut pikirannya. Dunia yang ia kenal telah hancur. Keluarganya, kehidupannya, impian-impian yang ia miliki, semua itu kini menjadi kenangan yang sudah terhapuskan, tinggal bagian dari sejarah yang tak bisa diputar kembali. Mulyono merasa dirinya semakin terjerat dalam kesendiriannya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hanya menghilang dalam kegelapan yang menyesakan. Ketakutannya semakin memuncak, namun ia merasa bahwa semakin ia melawan, semakin kuat pula cengkeraman kutukan itu. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan itu terus bergerak, mengelilingi tubuhnya yang mulai lemah. Setiap kali ia mencoba bergerak, bayangan-bayangan itu mendekat, merayap, menyelimuti dirinya dengan sentuhan dingin yang menakutkan. Ada sesuatu yang mereka inginkan, dan Mulyono tahu dengan pasti bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa ia beri. Kau tidak bisa lari. Suara itu kembali bergema, semakin keras dan menekan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di sini. Setiap langkahmu hanya membawamu lebih dalam. Mulyono terhuyung, mencoba berlari, meski tubuhnya terasa seperti terkekang. Ia ingin melarikan diri, tapi kegelapan itu terus mengejarnya. Di tengah keputusasaannya, sebuah sosok muncul dari bayang-bayang yang gelap. Sosok itu tampak berbeda dari yang lain, lebih terang, lebih nyata, dan terasa lebih dekat dengan dirinya. Itu adalah sosok yang dikenalnya. Siti, istrinya. Siti? Mulyono hampir tak percaya, suaranya bergetar. Apa ini? Apakah ini benar-benar kamu? Kenapa kau ada di sini? Siti berdiri di hadapannya, tampak lebih pucat, lebih hancur daripada yang terakhir kali ia lihat. Wajahnya penuh dengan kesedihan yang dalam. Kau tidak bisa melarikan diri, Mulyono, kata Siti dengan suara yang datar, seperti tidak ada lagi rasa yang tersisa. Kau sudah memilih jalan ini, dan sekarang kau harus menerima konsekuensinya. Air mata mulai mengalir di pipi Mulyono, meski ia tahu bahwa tangisannya tidak akan membawa apapun. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu kenapa semuanya berakhir seperti ini.
Aku hanya ingin hidup yang lebih baik untuk kita semua. Siti menggelengkan kepala, senyum tipis menghiasi wajahnya yang hancur. Itu adalah kebodohanmu, Mulyono. Kamu tidak pernah melihat bahwa harga dari semua itu terlalu mahal. Kita semua telah membayar harga yang sangat tinggi, dan kini kamu harus membayar dengan jiwamu. Mulyono merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih ia miliki. Ia merasa tak lagi memiliki tujuan, tak lagi tahu apa yang sebenarnya ia cari. Semua rasa penyesalan itu hanya semakin memperburuk penderitaannya. Kenapa kau ada di sini, Siti? Apa yang harus aku lakukan untuk bisa keluar dari tempat ini? Aku ingin kembali ke hidup kita yang dulu. Siti mendekat, matanya memandang Mulyono dengan tatapan yang tidak bisa ia artikan. Kau tidak bisa kembali, Mulyono. Kita sudah melampaui batas itu. Kau terjebak di dunia ini karena pilihan yang kau buat. Kutukan ini sudah menjerat kita semua, dan tak ada jalan keluar. Mulyono merasa semakin terperangkap. Ia merasakan kekosongan dalam dirinya yang semakin dalam, semakin menyakitkan. Aku tidak ingin ini, Siti. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Namun, senyum Siti semakin pudar. Menyesal tidak akan mengubah apa-apa, Mulyono. Tidak ada yang bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Kita semua terperangkap dalam dosa ini. Tiba-tiba, sosok Siti menghilang, kembali menjadi bayangan yang mengabur. Mulyono terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa lemas dan tak bertenaga. Sekelilingnya kembali gelap, dan ia bisa mendengar suara-suara lain, suara jiwa-jiwa yang terperangkap, yang juga menyesal namun tak dapat berbuat apa-apa. Kegelapan itu kembali mengepungnya, semakin lama semakin tebal. Mulyono merasa seakan tubuhnya perlahan terkikis oleh waktu yang tak bergerak. Suara-suara itu semakin mengganggu pikirannya, membuatnya semakin merasa terasing dan terisolasi. Aku tidak bisa bertahan seperti ini, gumam Mulyono, suara hatinya penuh dengan keputusasaan. Aku tidak bisa. Suara bisikan datang lagi, semakin keras dan penuh dengan kebencian. Kau tidak bisa keluar dari sini, Mulyono. Ini adalah dunia yang kau pilih. Dunia yang kau ciptakan sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kegelapan itu semakin padat, hampir menelan seluruh tubuh Mulyono. Ia merasa setiap bagian dari dirinya mulai terlepas, hilang, seakan terhisap oleh kekosongan yang tak terhingga. Jiwa-jiwa yang terperangkap di sekitarnya berbisik lebih keras, semakin tak terkendali. Setiap bisikan itu menyayat, seperti pisau yang mengiris kulit. Ini adalah harga yang harus kau bayar, bisik salah satu suara, penuh dengan kepahitan. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Mulyono terjatuh ke tanah, tubuhnya semakin lemah. Hanya ada keheningan yang menghantui dirinya, keheningan yang lebih menakutkan daripada suara apapun. Ia merasa seolah-olah ia sedang terperosok semakin dalam ke dalam jurang yang tak berujung. Di tengah kegelapan yang mencekam itu, Mulyono teringat kembali pada kata-kata lelaki tua yang telah membawanya ke dalam dunia ini. Kau sudah memilih jalan ini, Mulyono. Suara itu kembali bergema, kali ini lebih menekan, lebih penuh dengan kebencian. Tidak ada jalan keluar. Kini, Mulyono menyadari sepenuhnya bahwa ia telah mengikat dirinya pada kutukan yang tak akan pernah terhapus. Semua yang ia coba hindari, semua yang ia coba lupakan, kini menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dengan satu tarikan napas terakhir yang hampir tak terdengar, Mulyono menyerah. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, tidak ada jalan kembali. Ia terperangkap dalam dunia yang ia pilih sendiri, dalam dunia yang penuh dengan keserakahan, dosa, dan kutukan yang tak terampuni. Dunia itu adalah dunia yang sekarang menjadi rumahnya, tempat di mana ia akan terjebak untuk selamanya. Mulyono tidak tahu lagi berapa lama waktu telah berlalu. Jika ada waktu di tempat ini, semuanya sudah tidak berarti. Semua yang ia ketahui adalah kegelapan yang menghimpit, menekan, dan menghisap dirinya perlahan-lahan. Namun, ada satu hal yang semakin jelas baginya, ia telah menjadi bagian dari dunia yang tercipta oleh pilihannya sendiri. Setiap suara, setiap bisikan, setiap rasa sakit yang ia rasakan adalah hasil dari keputusan yang telah ia buat jauh di masa lalu. Dalam keheningan itu, Mulyono akhirnya memahami bahwa tidak ada lagi penebusan. Tidak ada lagi pengampunan.
dan tidak ada lagi jalan keluar. Ia terjebak di sini, selamanya, bersama jiwa-jiwa lain yang juga terperangkap dalam kutukan pesugihan, dunia yang diciptakan oleh ambisi dan keserakahan yang tak terkendali. Dan kegelapan itu, yang semakin menelan dirinya, adalah satu-satunya hal yang akan ia kenal untuk selamanya. Tamat.